Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali bisa beribadah. Mudah-mudahan salat maghrib yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal soleh yang bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu pada maghrib ini bisa menjadi wasilah untuk meraih kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa berupaya untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Salah satu dari perintah Rasul adalah belajar. Maka di saat kita belajar, itu akan menjadi ibadah insyaallah, karena kita sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini bisa menambah pengetahuan kita terhadap sunnah-sunnah Rasul, dan kita bangga untuk berada di atas sunnah itu. Hanya dengan cara itulah kita bisa selamat dalam hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Harapan kita tentu saja semua kita bisa mendapatkan syafaatnya, bisa mendapatkan pertolongannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian dengan tema besar kita adalah fikih nawazil atau fikih kontemporer. Kita sudah sampai pada bagaimana cara, metode atau pendekatan di dalam menyelesaikan masalah-masalah baru atau masalah-masalah kontemporer di dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah kita katakan di awal dulu, ada 4 pendekatan dalam menyelesaikan masalah kontemporer. 2 pendekatan sudah kita bahas. Pendekatan yang pertama adalah dengan menggunakan dalil-dalil syar'i yang mu'tabar, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Dan yang kedua adalah dengan pendekatan kaidah-kaidah fikih. Ini yang terakhir yang kita bahas. Ini dulu slide kita ketika kita bicara pada pendekatan yang kedua dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Ini adalah contoh dari kaidah-kaidah fikih dari sekian banyak kaidah fikih yang ada. Yang 5 ini yang disepakati, maka disebut dia sebagai al-qawaid al-kubra, kaidah-kaidah utama. Padahal dalam setiap mazhab mereka punya kaidah-kaidahnya masing-masing, sehingga ini juga lah diantara yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf di kalangan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum furu' dikarenakan ada perbedaan kaidah-kaidah fikih.
Ini alhamdulillah sudah kita bahas, dan kita insya Allah akan masuk pada pendekatan yang ketiga. Ini yang baru, kita belum bahas ini. Nah, pendekatannya adalah dengan menggunakan kaidah usul. Jadi kalau kemarin kaidah fikih, sekarang kaidah usul fikih. Jadi usul fikih itu sebagai sebuah ilmu, dia punya kaidah-kaidahnya, dan sangat banyak sekali kaidah-kaidah usul. Sebagaimana fikih ada kaidahnya, begitu juga usul fikih dia punya kaidah. Hanya saja ada perbedaan antara kaidah fikih dengan kaidah usul. Apa perbedaannya? Di antaranya adalah kalau kaidah fikih itu tata'allaq bil masail. Kaidah fikih itu berhubungan langsung dengan masalah. Sedangkan kaidah usul tata'allaq bil adillah. Dia berhubungan dengan dalil, bukan dengan masalah. Kalau kita lihat kaidah yang 5 ini semua hubungan sama masalah. Al-umuru bimaqasidiha. Segala macam perkara itu ditentukan oleh niatnya. Ini masalah. Salat ada niatnya, zakat ada niatnya, bayar hutang ada niatnya. Artinya kita memberi atas nama bayar hutang. Seandainya kita punya hutang kepada seseorang 100.000, kita punya hutang kepada seorang 100.000. Lalu kita beri dia uang 100.000, tapi bukan untuk melunasi hutang itu. Lunas enggak hutang kita? Tidak. Karena kita tidak niatnya untuk melunasi hutang. Tapi kalau kita nyatakan, nih 100.000 dulu saya pernah berhutang, inilah yang bayarannya. Berarti hutang kita lunas. Jadi harus ada di dalam hati kita bahwa kita meniatkan untuk membayar hutang. Tapi kaidah usul, dia hubungannya bukan dengan masalah, tapi hubungannya dengan dalil. Nanti akan kita lihat. Bukan masalah yang dipretelinya, tapi dalil yang diutak-atiknya. Itu di antara perbedaannya. Sama juga di antara ulama mengatakan al-qawaid al-fiqhiyah tata'allaqu bi fi'lil mukallaf. Kaidah-kaidah fikih itu berhubungan secara langsung dengan perbuatan mukallaf. Kaidah fikih. Ini al-masyaqqatu tajlibut taisir. Contoh kan, dulu sudah kita bahas, kesulitan itu akan melahirkan kemudahan. Kesulitan itu perbuatan atau keadaan yang kita hadapi dalam melakukan satu perbuatan. Ada orang safar atau ada orang yang sakit. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, dia dalam keadaan sakit. Berarti fi'lul mukallaf. Perbuatan dia yang tidak sanggup untuk melaksanakan puasa membuat dia mendapatkan keringanan, boleh tidak berpuasa pada saat dia sakit itu. Tapi apakah bebas begitu saja? Tidak. Ada solusinya. Seandainya dia bisa mengganti dengan puasa lagi, ganti dengan puasa setelah sehat. Tapi kalau seandainya ternyata dia memang tidak diharapkan sembuh lagi, tidak mungkin menggantinya dengan puasa, maka pindahlah cara mengganti itu kepada membayar fidyah, memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, jadi ini kaidah fikih tata'allaq bi fi'lil mukallaf, berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Sedangkan kaidah usul tata'allaq bin nususis syar'iyyah. Kaidah usul itu berhubungan dengan nas-nas atau teks-teks agama. Nanti akan kita lihat. Kalau kita mau ambil contoh umpamanya di antara kaidah usul, al-aslu fil amri lil wujub, itu kaidah usul.
Hukum asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Hukum asalnya, asal ada perintah itu maknanya adalah wajib. Asal ada perintah, hukum asalnya wajib. Sampai ada nanti dalil lain yang memindahkannya kepada hukum yang tidak wajib, baru berubah hukumnya, baru tidak wajib dia kalau memang sudah ada dalil lain yang menyatakan itu. Aqimus shalah umpamanya, itu perintah, kerjakanlah sholat, dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Dari situlah didapat hukum wajibnya mengerjakan sholat, khususnya sholat yang 5 waktu seperti yang dijelaskan dan diperkuat oleh hadis Nabi. Dan tidak ada dalil lain yang memalingkannya kepada selain hukum wajib. Maka selamanya zuhur akan wajib, selamanya juga subuh akan wajib. Bagaimana dengan mereka-mereka yang berada di negara kutub, yang siang dan malamnya tidak ada bedanya, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Ketika 6 bulan siang, sementara subuh itu masuknya setelah fajar. Kapan fajarnya? Dia 6 bulan siang. Apakah bebas mereka dari mengerjakan sholat subuh karena tidak ada terbit fajar? Atau zuhur itu ba'da zawal, kata para ulama. Sepakat itu. Kalau sudah zawal, sudah tergelincir, masuk waktu zuhur. Ketika malamnya 6 bulan, kapan zawalnya? Kapan tergelincirnya? Gugurkah bagi mereka zuhur? Tidak. Karena hukumnya wajib dan tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum selain wajib. Ketika ada perintah yang lain, dia perintah juga, tetapi ada karina, ada indikasi atau ada dalil-dalil lain yang memalingkannya kepada selain wajib. Apa contohnya? Contohnya ayat dalam mencatat hutang umpamanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian berhutang itu ayat Mudayana yang paling panjang dalam Al-Qur'an, 1 halaman, 1 ayat. Faktubu, maka catatlah hutang itu. Sekarang ada orang minjam duit 50.000, perlu dia ke notaris untuk mencatat hutang 50.000? Tapi ketika ada orang yang berhutang sampai 100 juta, jangan coba-coba Anda dicatat. Kenapa agama menyuruh mencatat? Agar terhindar kita dari masalah di belakang hari. Berapa banyak masalah terjadi disebabkan oleh hutang. Sekarang dia mengaku tak pernah berhutang, atau dia ngaku-ngaku sudah bayar padahal belum. Maka agama menyuruh mencatat. Tapi apa hukumnya? Wajibkah atau dianjurkan tidak sampai ke tingkat wajib? Kalau dilihat dalil-dalil yang ada, itu masuk dalam kategori al-amru, di situ lin nadab, menunjukkan hukum sunnah, tidak sampai ke tingkat wajib. Tapi seandainya akan dirasa pasti bermasalah, mesti dicatat. Kalau rasanya akan bermasalah. Tapi kalau tidak, ya kayak tadilah, utang 20.000, utang 50.000, yang kadang-kadang kalaupun lupa dia, kita bisa mengikhlaskannya atau bisa memaafkannya. Atau sedari awal mungkin kita beri 20.000 dengan niat tidak untuk meminta lagi. Maka hal-hal yang seperti itu tentu saja tidak menjadi satu keharusan untuk dicatat. Tapi yang jelas agama memberikan solusi dalam muamalah kita. Salah satu dari muamalah yang diatur itu adalah pencatatan dalam persoalan hutang. Ketika kita catat hutang kita itu, berpahala kita. Kenapa? Berarti kita mengamalkan isi Al-Quran.
Jadi bukan berarti kita tidak percaya. Kan umpamanya kita ada kawan yang berhutang 1 juta, yuk kita catat, yuk ada saksi, ada ini. Masa sesama kawan catat juga? Bukan soal sesama kawannya, ini perintah agama. Jadi kalau kita catat juga berpahala kita dengan mencatat itu. Karena dengan cara itu kita membuktikan bahwa kita mengamalkan isi Al-Quran. Nah, jadi ikhwati fillah, kaidah usul itu berbeda dengan kaidah fikih. Kalau kaidah usul yang dibahasnya adalah masalah dan fi'lul mukallaf, tapi kaidah fikih, tapi kalau kaidah usul yang dibahasnya adalah dalil-dalil syar'i. Nas itu yang dibahasnya. Hanya saja memang kaidah usul itu secara garis besar itu dapat dibagi kepada 2. Ada nanti yang masuk dalam kategori al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, kaidah-kaidah usul yang berbasis kebahasaan. Ini yang banyak memang. Jadi kaidah usul memang yang berbasis bahasa yang dianalisanya. Ada perintah, ada larangan, ada lafaz umum, ada lafaz khusus dalam Al-Quran, ada hakiki, ada majazi. Ini semua lengkap dibahas oleh para ulama. Kita tidak akan mungkin dalam kajian ini membahas semuanya. Ini sekedar contoh saja. Barangkali akan lebih luas dibahas dalam kajian yang memang tema besarnya usul fikih. Nah, sini kan ada nih kan sama Dr. Muardi kan. Saya kira dia akan lebih luas dan akan lebih mengerti dia dengan masalah yang seperti ini. Kita singgung-singgung saja karena memang itu bagian dari metode menyelesaikan masalah. Artinya persoalan dalam kehidupan kita akan dapat terjawab nanti oleh kaidah usul. Nah, begitulah pentingnya kaidah usul itu untuk kita pelajari. Semakin kita mengerti kaidah usul, semakin banyak nanti masalah yang akan terjawab. Tapi semakin kita tidak mengerti, maka semakin tak bisa pula kita menjawab masalah. Dan itu pendamping ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi untuk memahami nas Al-Quran, memahami nas hadis Nabi, itu diperlukan kaidah usul. Melalui kaidah itulah nanti kita para ulama bisa menyimpulkan hukum untuk banyak masalah. Jadi ada yang disebut sebagai kaidah usul yang sifatnya bahasa, tapi ada nanti al-qawaid al-usuliyah at-tasyri'iyah, kaidah usul yang memang tidak berbasis bahasa tetapi sifatnya tasyri', bukan bahasa yang dianalisanya tapi sifatnya pensyariatan sebuah hukum. Salah satu contohnya umpamanya begini. Ada kaidah usul bunyinya ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu jika tidak sempurna kecuali oleh sesuatu, maka sesuatu yang menyempurnakan ini hukumnya menjadi wajib juga. Ini kaidah usul. Jadi bunyinya apa tadi? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu jika tidak sempurna kecuali oleh sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya sama wajibnya. Jadi kalau seandainya ada tukang bangunan diminta untuk membangun rumah 2 lantai, tolong bangunkan rumah untuk saya 2 tingkat. Tapi yang pemilik rumah tidak sebut-sebut suruh bikin tangga. Dibuatlah oleh dia rumah 2 lantai tapi tidak dibikin tangga. Salah enggak? Salah besar. Karena ketika disuruh bangun rumah 2 lantai, di situ include perintah membangun tangga, walaupun tidak disebutkan. Paling nanti dia tinggal nanya-nanya tangganya posisinya di mana. Tapi kalau selesai dia bangun, mana tangganya? Kan bapak tidak suruh saya bangun tangga. Tidak bisa. Kaidahnya apa? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak sempurna kecuali oleh dia, maka dia ini hukumnya wajib. Ini kaidah usul.
Berapa banyak dalam kehidupan kita terbukti penggunaan kaidah yang tadi itu. Tapi itu bukan disebut sebagai kaidah bahasa, karena dia tidak sedang menganalisa nas, tetapi dia bersifat tasyri'. Ketika diperintahkan seseorang untuk mengerjakan sholat, ayo cepat sholat. Sholatlah dia langsung takbir Allahu Akbar, tapi dia tidak berwudu. Salah tidak? Salah. Karena perintah sholat di situ include perintah berwudu. Kenapa demikian? Karena sholat itu tidak sah kecuali dengan wudu. Kalau kita tanya, kamu kenapa langsung sholat saja kok tidak berwudu? Kan yang diperintahkan saya sholat. Bisa enggak? Tidak bisa. Itulah kira-kira contoh yang sangat sederhana di dalam memahami ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Jadi ketika ada hadis alimu auladakum muru auladakum bisalati fi sab'in, perintahkanlah anakmu untuk sholat di umur 7. Wadribuhum fi ashrin, pukul dia kalau sudah umur 10 tidak juga sholat. Pada umur 7 kita diperintahkan untuk memerintahkan anak sholat. Dan itu artinya sebelum umur 7 kita diperintahkan untuk mengajar anak sholat. Kenapa demikian? Karena kalau diperintahkan sholat gimana caranya kalau tidak diajarkan? Maka memulai mengajar anak sholat kapan? Sebelum umur diperintahkan. Karena kalau sudah umur 7 tinggal diperintah saja. Dan tidak mungkin kita memerintahkannya, dan tidak mungkin juga dia kerjakan kalau dia belum. Maka ketika Nabi bilang muru auladakum, di situ ada artinya ajar anak kalian sholat secepat mungkin. Walaupun bagi dia mungkin belum wajib, tapi dari perintah Nabi tadi ada makna lain yang terkandung di dalamnya. Dari mana dipahami itu? Kaidah usul. Jadi luar biasa kaidah usul ini. Benar-benar memberi jawaban dalam banyak masalah di kehidupan kita. Nah, baik. Kalau dalam istilah ininya menggunakan kaidah usul untuk menyelesaikan masalah, istinbat hukum itu disebut biasanya dengan takhrijul furu' alal usul di antara istilahnya. Tidak usah pusing-pusing kali dengan istilah-istilah begini. Kalau paham dengan istilah itu ya alhamdulillah, tapi tidak usah dihafal, nanti penjelasannya yang penting harus paham. Ini apa pula kajian kita maghrib nih, takhrijul furu' alal usul. Kalau saya minta sekarang menyebutnya benar enggak tuh cara sebutnya itu? Takhrijul furu' alal usul. Bagaimana mengeluarkan hukum-hukum cabang dari usul. Usul itu maksudnya adalah dalil, dan itu menggunakan kaidah. Maka para ulama mendefinisikan takhrijul furu' alal usul itu yang akan kita pelajari pada poin ketiga ini, pendekatan ketiga ini definisinya. Coba saya bacakan. Saya sengaja pula tak kasih baris ini biar tambah bingung. Istimbatul ahkamis syar'iyyatil amaliyah min adillatiha tafsiliyah biwasitati al-qawaid al-usuliyah. Ini takhrijul furu' alal usul. Indonesianya ada. Pas di Indonesianya saya yakin kita semua akan bisa memahaminya. Apa maksud yang saya baca tadi itu? Mengistimbat hukum syar'i. Istimbat itu istikhraj, mengeluarkan, menemukan hukum syar'i. Istimbat itu makna asalnya dia kan dari kata nabatah. Itu artinya adalah arti bahasanya mengeluarkan air dari dalam tanah. Itu istimbat, makna bahasa. Jadi kalau ada tanah tidak nampak air itu, bagaimana cara agar dapat air? Digali, menggali tanah agar dapat air, itu istimbat. Maka
penggali-penggali sumur itu orang-orang yang beristimbat semua itu. Mereka kerjanya mencari air. Tapi kalau sudah dibawa kepada istilah usul fikihnya nanti, air di sini yang dimaksud adalah ahkam. Jadi mengeluarkan hukum, dan hukum tidak nampak. Kalau nampak berarti tidak istimbat namanya. Tidak istihad itu, karena hukum nampak pada nas. Apa contohnya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Itu tidak istihad. Alhamdulillah saya selesai beristihad, tahu saya dari hasil istihad saya bahwa puasa Ramadan wajib. Itu tidak. Karena itu tidak istihad. Tidak ada upaya dia. Hukum nampak pada nas. Tapi ketika hukum tidak nampak pada nas, disinilah kerja para ulama. Maka hanya ulama yang bisa beristimbat. Yang tidak ulama tidak akan mengerti, tidak akan bisa melahirkan hukum. Kalau mereka tidak ulama dalam masalah fikih, beristihad juga dia, maka lahirlah hukum-hukum yang kacau balau. Pasti itu. Karena ada aliyatnya, ada mekanismenya, ada dawabitnya, ada syarat-syaratnya. Nah, jadi mengistimbat hukum syar'i berarti mengeluarkan hukum syar'i yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya secara terperinci dengan menggunakan kaidah-kaidah usul. Ini dia. Dengan menggunakan kaidah usul. Maka kalau boleh kita ibaratkan kaidah usul itu jembatan yang menghubungkan antara nas dengan hukum. Ini nas nih, ayat ada, hadis ada. Kita mau sampai pada hukum di sini. Gimana caranya agar terhubung antara nas dengan hukum? Perlu jembatan. Yang menjembataninya itu adalah al-qawaid al-usuliyah. Adalah kaidah usul. Kita lihat. Kita ambil contoh. Di sini ada dua contoh yang pada slide yang pertama ini untuk masalah kaidah usul. Ada dua contoh kaidah. Kaidah pertama berbunyi al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Kalau yang kita contohkan tadi apa? Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Tapi kalau hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Sampai ada dalil lain nanti yang memindahkannya kepada hukum selain haram. Mungkin makruh. Dia dilarang juga, tapi tidak sampai ke tingkat haram. Tapi hukum asalnya haram. La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Jangan di situ, itu nahi namanya. Jangan mendekati zina itu kalau dimaknai secara luas itu lebih dalam artinya daripada larangan la taznu. Jangan berzina. Waliyadzubillah. Jadi jangan mendekati zina itu maksudnya, maka haramlah nanti semua bentuk amalan yang menggiring kepada perzinahan. Karena itu hukum asalnya. Apa saja perbuatan kalau bisa menggiring kepada perzinahan, maka hukumnya haram. Apa contohnya? Kenapa agama melarang untuk berkhalwat antara laki-laki dengan perempuan? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adzi mahram. Tidak boleh berdua-duaan laki-laki dan perempuan kecuali bersamanya ada mahram. Kenapa agama melarang itu? Karena masuk pada ayat yang tadi itu. Karena berdua-duaan bisa menggiring kepada perzinahan. Apa hukum menonton film-film porno, film-film yang tidak berakhlak, beretika? Masuk pada ayat tadi itu.
La taqrabuz zina. Karena bisa menggiring kepada perbuatan yang lebih parah dari itu. Diawali dari pandangan, masuk kepada pikiran, lalu menghayal dan berniat untuk bertindak. Disebabkan oleh perbuatan yang tadi. Maka ketika dikatakan oleh Allah la taqrabuz zina, bisa dijadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengharamkan semua, walaupun tidak ada pada nas. Karena berapa banyak muncul dalam perkembangan zaman yang kita hadapi perkara-perkara yang menggiring kepada perbuatan perzinahan, dan semua itu hukumnya adalah haram. Dari mana dapatnya? Dari kaidah al aslu fin nahyi lit tahrim. Ketika Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, apa pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya? Di antaranya adalah la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Jadi kata Luqmanul Hakim, la tusyrik billah, jangan kamu melakukan syirik, jangan syirikkan Allah itu, jangan duakan Allah itu. Ini larangan. Dalam kaidah tadi apa? Al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal pada larangan hukumnya adalah haram. Maka dari ayat ini dipahami haramnya semua bentuk perbuatan yang di situ ada syirik. Haram. Walaupun tidak tersebut kan banyak itemnya nanti itu kan. Ada sesajian, menyembelih hewan tidak atas nama Allah, melakukan perbuatan lain yang mengandung syirik. Semua itu jika memang di dalamnya ada syirik, berarti hukumnya haram. Kenapa demikian? Karena ada diperkuat nanti oleh kaidah yang lain, an-nahyul mutlaq yaqtadil fasad. Saya tidak sebutkan di sini. An-nahyul mutlaq yaqtadil fasad. Nahi yang datang secara mutlak itu tidak ada embel-embelnya, itu yaqtadil fasad, menunjukkan batil, fasad, rusaknya perbuatan itu. Karena dia dilarang. Karena dia merusak, itulah Allah melarang. Sehingga syirik itu perbuatan yang merusak, syirik itu perbuatan yang dilarang, merusak, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja asal di dalamnya ada kesyirikan pasti menjadi sesuatu yang terlarang. Nah, ini tinggal lagi kita yang mengembangkan apa saja item-item yang masuk dalam kategori syirik. Ini persoalan akidah masalahnya. Persoalan akidah berbeda dengan persoalan ibadah-ibadah lain yang mungkin saja ada furuk-furuk yang orang bisa berbeda. Tapi kalau persoalan syirik itu persoalan iman, persoalan penjagaan iman kita agar tidak ternodai, maka kita berhati-hati betul dalam melakukannya. Sebab jika memang ada kesyirikan pasti dia menjadi sesuatu yang terlarang. Ketika dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Berarti meminta kepada selain Allah hukumnya syirik. Jadi kalau ada orang yang ingin dagangannya laris, maka dicarinya jimat-jimat pelaris. Ada orang yang lambat dapat jodoh, dulu didatanginya Mama Loren. Agar selamat dari bencana, cari kunci yang megang kunci bencana itu. Kalau agar gunung tidak meletus, maka cari pemegang kunci. Memang dia yang mengatur meletus tidak meletusnya. Ini hati-hati nih. Kita harus berhati-hati betul. Kenapa?
Persoalan itu kalau di dalamnya ada kesyirikan, maka akan menjadi haram. Itu merusak akidah kita. Agar kita selamat dalam perjalanan, maka dibawalah nanti tangkal-tangkal agar kita selamat. Kalau tertinggal tangkal itu balik dia. Begitu takutnya dia, seolah-olah kalau tidak bawa itu pasti tidak selamat. Apakah yang memberikan keselamatan kita adalah tangkal-tangkal itu? Itu semua adalah gangguan-gangguan syaitan, itu bisikan-bisikan syaitan yang merusak iman kita. Keselamatan hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal melakukan ikhtiar yang harus kita lakukan. Bukan pula berarti setelah kita serahkan kepada Allah lalu kita tidak berikhtiar. Tidak, ikhtiar wajib untuk dilakukan, tetapi serahkan dan bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi semua hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nahyul mutlaq yaqtadil fasad, al-aslu fin nahyi lit tahrim. Jadi nahi secara mutlak maka hukumnya haram. Tetapi nanti di dalam Al-Qur'anul Karim ada larangan, tapi larangan itu tidak perbuatannya itu langsung yang dilarang. Dia dilarang disebabkan oleh faktor lain. Berarti tidak nahyul mutlak ini. Dilarang dia karena ada faktor lain. Nah, ini kaidah yang kedua. Mudah-mudahan saya ambil waktu sedikit. Idza kana an-nahyu raji'an ila amrin khariji 'anil manhi anhu fa innahu la yaqtadi fasadu. Ini melengkapi kaidah pertama tadi. Apabila larangan itu kembali kepada faktor eksternal di luar dari perbuatan yang dilarang. Jadi bukan murni perbuatan yang dilarang, tapi karena perbuatan itu akan menimbulkan satu hal, maka tidak menunjukkan fasad atau batal. Apa contohnya? Allah melarang untuk melakukan jual beli saat azan Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jika dikumandangkan azan di hari Jumat, bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Berarti ada larangan jual beli saat azan Jumat. Tapi apakah yang dilarang jual belinya atau karena ada sebab? Karena ada sebab. Karena kalau dilakukan jual beli akan mengganggu konsentrasi dia menuju salat Jumat. Sekarang pertanyaannya, seandainya terjadi jual beli saat azan Jumat itu, apakah jual belinya menjadi tidak sah? Ada orang azan Jumat, dia beli nasi bungkus orang saat azan. Kalau dianggap jual beli itu tidak sah, maka nasi bungkus ini enggak halal bagi dia. Karena jual beli yang tidak sah itu tidak menyebabkan kehalalan. Atau jual belinya tetap sah tapi dia berdosa. Jadi larangannya tidak murni pada perbuatannya tapi kena faktor eksternal. Kaidahnya ini. Maka kata para ulama, walaupun ini ada perdebatan antara Abu Hanifah dengan yang lain, fa innahu la yaqtadi fasadu. Tidak menunjukkan fasad atau batal. Berarti bisa-bisa dihukumkan jual belinya sah, cuma dia berdosa. Ini kalau dibawa pada kajian kaidah usul, ada banyak pertanyaan yang muncul pada larangan jual beli saat azan Jumat. Selain yang tadi, apa yang lain? Di antaranya adalah, apakah larangan itu berlaku pada perempuan? Perempuan berlaku tidak bagi dia larangan? Yang bilang tidak nanti harus pakai kaidah. Karena ayatnya tidak ada bilang laki-laki itu perempuan. Cuma karena dia dikaitkan dengan salat Jumat, yang wajib Jumat siapa? Wajib Jumat adalah laki-laki. Maka mayoritas ulama mengatakan ini arahannya untuk laki-laki. Nah sekarang larangan jual beli karena mengganggu, memperlambat sholat Jumat. Pertanyaannya, apakah ketika Allah larang jual beli hanya jual beli saja atau masuk ke dalamnya amalan-amalan lain selain jual beli?
yang juga mengganggu salat Jumat. Kan akad bukan jual beli aja kan? Pinjam meminjam, gadai menggadai. Sekarang antri dia di kantor pegadaian, orang azan Jumat, berdosa enggak? Dia tidak ada jual beli. Sedangkan ayat pada bicara tentang jual beli. Nah, di sini masuk nanti kaidah-kaidah analogi, al-qiyas. Nah, jadi banyak sekali nanti masalah. Kalau memang nanti itu adalah untuk mengganggu lancarnya ke masjid, sekarang terjadi transaksi jual beli. Dia dalam mobil berdua berjalan menuju ke masjid untuk Jumat. Dalam mobil sambil jalan tuh dia transaksi jual beli. Mengganggu kah? Apakah masuk dalam ayat ini? Jadi ada banyak sekali. Nah, tapi itu semua insyaallah akan terselesaikan oleh kaidah usul. Nah, maka kaidah ini menyatakan jika larangan itu ada pada faktor eksternal layak tadil fasad, berarti tetap sah jual belinya, tapi dia berdosa. Apa masalah lain yang dikaitkan oleh para ulama? Sahkah solat jika dia berwudu dengan air yang dicuri? Sahkah sembelihan jika dia sembelih ayamnya dengan pisau yang dicuri? Sahkah solat seorang laki-laki yang memakai cincin emas? Bukankah cincin emas haram bagi laki-laki? Sekarang solat dia dengan sesuatu yang ada yang haram pada dia. Kita kalau solat ada najis di pakaian kita, sah enggak? Sekarang ada yang haram. Apa yang haram? Emas, haram bagi laki-laki. Dipakainya, dia sedang sholat. Sholatnya dengan menggunakan kaidah ini disimpulkan ininya tetap sah, tetapi dia berdosa. Mencuri air wudu tadi berdosa dia, tapi sholatnya, sejadah yang dicurinya itu dia mencuri itu haram. Tapi sholatnya karena amrin khariji, karena faktor eksternal. Nah, namun ini tidak disepakati oleh para ulama. Ada sebagian nanti pertentangan antara jumhur ulama dengan yang lain, karena sebagian mengatakan sholat dengan air wudhu yang dicuri sholat tidak sah. Sebagian. Nah, disinilah tadi saya katakan bahwa perbedaan kaidah itu akan menyebabkan terjadinya perbedaan hukum di kalangan para ulama. Baik, mungkin ini untuk malam hari ini insyaallah. Nanti bisa kalau masih ada yang kurang nanti kita tambah insyaallah penjelasannya pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa membimbing kita untuk tetap istiqamah di atas jalannya. Masjid ini kan ada pustaka ya. Ada pustakanya enggak masjid ini? Enggak. Karena saya ingin hadiahkan buku ini untuk masjid. Ini kaidah usul yang saya jelaskan tadi, ini sebagiannya ada dalam buku ini. Jadi beberapa kaidah yang menjawab masalah gitu ya. Walaupun tidak banyak masalah yang disebutkan, tapi ada beberapa masalah kehidupan yang terjawab oleh kaidah. Nanti insyaallah untuk masjid ini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibaca. Barakallahu fika. Ini insyaallah ada dijual. Kalau mau mungkin sama saudara Pak Cik Bayali mungkin. Ini buku saya dicetak di bulan Agustus kemarin. Ada 2 buku ya. Ini satu, yang satu lagi teori ma'alatul af'al, pendekatan maqasidus syariah. Ini setelah ini nanti ini. Ini kan ketiga nih. Yang keempat nanti pendekatan maqasidus syariah dalam menyelesaikan masalah kontemporer. Itu buku pernah kemarin siapa yang berhasil menjawab pertanyaan kan dapat hadiah ya. Itu bukunya. Alhamdulillah ini mungkin buku yang sangat sederhana. Kalau ditulis oleh orang lain, ustaz-ustaz yang lain mungkin akan lebih sempurna. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah insyaallah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.